wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ashabal fadilah, hadratil asatizatil a'izza wa ru'asail kurama, akhussu bidzikri sahibil fadilah Kanda Kiai Haji Muhammad Fayumi, Ahmad Fayumi SAG. Ini abang saya, umurnya tuaan saya, tapi saya harus manggil abang. Kalau saya nggak manggil abang, saya takut kualat. Tapi katanya sih tampangnya ya rada-rada tuaan dia dikit. Katanya begitu. Saya bilang itu bawaan ilmu biasanya. Kalau ilmunya tua, orangnya biasanya cepat tua. Kita doakan semoga beliau senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Kanda Ahmad Fatoni, Mamanda Ustadz Haji Muhammad Bakri, Ustadz Marzuki, Adinda Ustadz Haji Lahmuddin SAG. Ini beliau Ustadz Lahmuddin, Bapak Ibu, tempo hari udah beli koper mau berangkat umroh, tapi sampai sekarang belum berangkat. Kita doain biar kopernya kepake nih ya. Karena waktu itu saya tahu di bulan Ramadan ada door prize umroh, dan kebetulan beliau terpilih untuk berangkat umroh. Udah dapat hadiah tas, tapi kurang duitnya, sampai gini hari belum bisa nambahin. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid, pulang dari sini beliau rezekinya bertambah, amin ya rabbal. Mubaligh kita yang telah menyampaikan ceramahnya buat kita, Adinda Kiai Haji Badruz Zaman SH. Ini adik kelas saya saat di Lirboyo, tapi beliau lulus, saya malah lolos. Beliau lulusan, saya lolosan. Dan beliau ini muda, energik, ganteng. Tadi ganteng apa kagak, Pak? Gantengan siapa, Monster Payung? Sama ya? Alhamdulillah, berarti Bang Payung ganteng itu, Bang. Bapak Lurah atau yang mewakilinya, ada Ustadz Ilham juga. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini waktu sudah jam 11 lewat 20 menit. Sementara zuhur jam 11.39 ya, atau 40 menit ya. Jadi insya Allah saya menyampaikan beberapa pesan saja, karena memang kita harus melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada ayat yang sering kita baca dalam Al-Quran dan sangat maklum di telinga kita. Ayat itu berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang terhadap sekalian alam. Alam itu maksudnya seluruh makhluk yang ada, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan salah satu bentuk rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah bagaimana beliau mengatur bumi ini kepada seluruh makhluk hidup yang ada. Bagaimana kita cara memotong hewan, motong ayam, ada tata caranya, itu hakikatnya adalah bentuk rahmat Allah. Kalau misalkan tidak ada rahmat Allah diturunkan kepada alam semesta melalui baginda Nabi, mungkin orang motong ayam sejadi-jadinya. Begitupun kita tata cara bersuci. Bisa jadi kalau tidak ada rahmat lil alamin bagi kita yang dikirim oleh Allah melalui Nabi Muhammad, bisa jadi Bapak Ibu
kita tidak ngerti tentang toharoh. Cakep, cantik, ganteng, tapi nggak pernah cebok. Ini jelek. Ini bentuk rahmatan lil alamin namanya. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, termasuk kita dalam berumah tangga. Bagaimana agama ini mengatur melalui Nabi kita cara berumah tangga yang baik. Dan semua segmentasi kehidupan itu telah dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi memberikan contoh harus menikah dengan yang muda. Kenapa Nabi harus menikah dengan yang muda, yakni kepada Siti Aisyah? Ini dalam rangka tasyri', dalam rangka pensyariatan, supaya nanti kalau berumah tangga sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dari sisi panggilan, dari cara memanggil suami istri. Karena Nabi itu, Bapak Ibu, kita tahu beliau itu istrinya semuanya lebih tua dari Nabi. Beliau menikah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah usianya sudah 60 tahun. Kemudian dengan yang lain, Juwairiyah dan lain sebagainya, itu lebih tua dari Nabi. Karena itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menikah dengan yang lebih muda dalam rangka tasyri', dalam rangka memberikan contoh syariat bagaimana memanggil seorang istri dengan bijaksana, dengan penuh kelembutan dan penuh dengan keromantisan. Ini kalau misalkan ada orang, bapak-bapak punya istri, bapak-bapaknya usia 40, istrinya usia 60, kira-kira pantas nggak Bu itu suaminya manggil ayang beb? Usianya 60, sementara dia usianya 40. Maka dengan yang lebih muda itu dicontohkan oleh Nabi bagaimana berumah tangga yang romantis. Ini arsalnaka rahmatan lil alamin namanya. Bagaimana pula ketika kita berumah tangga, ada peran-peran yang harus dilakukan. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu dalam negeri. Itu diatur semuanya oleh Nabi sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Makanya kalau kita pergi maulid, Bapak Ibu, harus kita amalkan ini, bentuk rahmatan lil alamin. Ayo kita masing-masing tahu posisi kita. Sebagai seorang suami harus tahu posisinya. Sebagai seorang istri harus tahu posisinya. Ini kadang-kadang ada orang rumah tangga, Bapak Ibu, lakinya suka kentut di depan bininya. Bininya juga suka kentut, balas kentut lakinya. Lakinya lagi tidur, bini ngomong, biarin dah laki gua lagi tidur, kagak hari ini gua nggak apa-apain. Pas kemarin dia ingat, ya Allah, kemarin gua lagi tiduran, gua dikentutin sama laki gua. Nah sekarang saatnya balas dendam. Lakinya lagi tidur, mana tidurnya mangap, ditompok di pantatnya, bret satu-satu. Ini bukan arsalnaka rahmatan lil alamin namanya. Ini bukan rahmah ya. Syariat itu sudah dibuat dengan begitu indah. Dalam rangka apa? Memposisikan manusia pada tempatnya. Ini yang dimaksud dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian dalam rumah tangga, ini ibu jujur, pernah nggak ngelihat kadang-kadang kalau lagi bareng nonton TV atau dengerin musik, ibu pernah nggak ngelihat suaminya joget? Pernah nggak Bu lihat lakinya joget? Enggak. Coba bapak-bapak, bapak-bapak lagi bareng sama bini, pernah nggak ngelihat bininya joget? Pak, ini diam aja berarti jangan-jangan dengar lihat nih. Pernah nggak ngelihat bininya joget? Kalau bapak ibu ditanya, emang bagaimana hukumnya joget? Ini mungkin belum pernah saya angkat nih. Sebetulnya, tapi jangan ngomong mau siapa-siapa ya. Orang joget itu pernah dicontohkan, tapi dalam rangka kebahagiaan. Contohnya, ketika ada sahabat Nabi yang bernama Ja'far, kemudian Zaid bin Harisah, dan kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 3 orang ini berebut ingin mengambil putri daripada Sayyidina Hamzah pada saat beliau menjadi syuhada, menjadi syahid di Jabal Uhud. Sayyidina Ja'far ngomong, pokoknya anaknya Sayyidina Hamzah buat saya.
Kata Zaid bin Harisah, enggak buat saya. Kata Sayyidina Ali, saya juga berhak untuk mengurus putri daripada Sayyidina Hamzah. Ini berantem tiga tokoh dalam agama Islam ini. Ketika mereka ribut tiga orang berebut, dipanggil sama Nabi dan didamaikan oleh Nabi. Tapi Nabi cara mendamaikannya itu dengan memuji masing-masing dari ketiga orang tersebut. Ja'far dipanggil sama Nabi. Apa kata Nabi? Ja'far, iya ya Rasul. Kamu ingin mengambil putrinya Sayyidina Hamzah? Iya ya Rasul. Sementara yang lain juga ingin mengambil. Iya ya Rasul, tapi saya paling berhak. Begini kata Nabi, Ja'far, kamu itu sebetulnya orang hebat. Hebat dari mana ya Rasul? Aku melihat di dalam dirimu dan di dalam akhlakmu itu sama dengan diriku dan akhlakku. Aku orang yang berakhlak, aku orang yang seperti ini, tampangku, wajahku, akhlakku paling mirip dengan dirimu, dan dirimu adalah yang paling mirip dari sekian banyak sahabat-sahabatku. Kamu yang paling mirip dengan aku. Sayyidina Ja'far dibilang paling mirip sama Nabi, langsung berdiri, lagi duduk langsung berdiri, dan spontanitas beliau langsung berjoget di depan Nabi. Langsung joget, Pak. Nih, ini bisa ceritain begini, ntar jangan pada joget nih. Saya lagi ngasih contoh. Langsung joget di hadapan Nabi. Zaid bin Harisah pun pada saat itu merasa, ya Allah enak banget itu si Ja'far. Sudah dipuji oleh Nabi sehingga seperti Nabi wajahnya, akhlaknya juga sama. Sementara saya juga ingin mendapatkan putri daripada Sayyidina Hamzah dan saya belum diomongin apa-apa sama Nabi. Kemudian Nabi pun panggil Zaid bin Harisah dan kata Nabi, Zaid bin Harisah, kamu jangan kecil hati. Memang Ja'far itu adalah orang yang mirip dengan wajahku, orang yang sama dengan perilakuku. Tapi kau wahai Zaid bin Harisah, ketahuilah satu-satunya manusia yang aku angkat sebagai anak hanya kamu, dan satu-satunya sahabatku dari sekian banyak jumlah sahabat yang ada padaku, itu yang disebutkan dalam Al-Quran cuma kamu wahai Zaid. Ternyata segitu banyak sahabat-sahabat Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dicatatkan dalam Al-Quran itu cuma Zaid bin Harisah. Ketika Nabi informasikan bahwa Zaid bin Harisah adalah satu-satunya sahabat Nabi yang dicatat dalam Al-Quran, yang dilegendakan dalam Al-Quran, tanpa terasa Zaid bin Harisah pun akhirnya bangkit dan joget lagi di hadapan Nabi. Udah dua orang nih yang joget nih. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, nah berarti saya pemenangnya ini untuk mendapatkan putri daripada Sayyidina Hamzah. Kata Nabi, kamu jangan kecil hati wahai Sayyidina Ali. Kenapa? Karena diriku dan dirimu sama seperti Musa dan Harun. Aku ada Musanya dan kau adalah Harunnya. Kau adalah orang yang selalu mendampingi aku dan orang kepercayaanku. Sayyidina Ali dibilang seperti Nabi Harun, seperti posisi Nabi Harun dengan Nabi Musa. Beliau pun akhirnya berjoget kembali. Ada tiga tokoh dunia Islam yang pernah joget karena mendapatkan informasi, berita, sanjungan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu akhlak Nabi, bagaimana merukunkan manusia, mendamaikan manusia, bukan dengan menyalahkan manusia, tapi dengan mengangkat, meninggikan, dan menceritakan yang ada pada manusia itu dengan cerita yang baik. Artinya ada perilaku yang harus kita contoh dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita ada masalah, jangan kita salahkan orang lain, tapi kemudian orang itu kita rangkul dan kemudian kita berikan informasi yang baik-baik. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tertarik dengan sabda Nabi itu tadi, antara Harun dan Musa. Bapak Ibu, hari ini kita tahu Nabi Musa itu adalah pimpinan dari Bani Israel. Bani Israel. Israel itu artinya adalah Isra, maknanya adalah hamba. Il itu Tuhan. Israel berarti maknanya adalah hamba Tuhan. Kalau disebut dengan Bani Israel, maksudnya adalah
anak keturunan dari Nabi Allah Yakub alaihi salam. Ini Israel ya, bukan Israel. Nah, kalau Israel ini bangsa Yahudi nih. Apakah dia keturunan daripada Nabi Yakub? Saya yakin itu bukan. Kenapa? Karena Yahudi ini adalah merupakan keturunan, salah satu namanya memang nama putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kita tahu beliau punya istri 4. Nabi Yakub istrinya 4, dan salah satu putra Nabi Yakub ada namanya Yahuda. Dan di zaman kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, di pertengahan kehancuran zaman Nabi Sulaiman, di situ Yahuda anak keturunannya mendeklarasikan saya adalah keturunan Yahuda, yang kemudian disebut dengan Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya anak keturunan Nabi Yakub, tapi hakikatnya bukan keturunan Nabi Yakub, karena dia itu adanya sudah jauh di zaman Nabi Allah Sulaiman, di pertengahan kehancuran zaman Nabi Sulaiman. Baru muncul istilah Yahudi, dan anak keturunan inilah yang mereka sebut dengan Bani Israel. Ini salah ini Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Kenapa demikian? Karena kalau memang dia adalah keturunan Bani Yakub, anak keturunan Nabi Yakub, tentu ajarannya teologis, monoteismenya itu pasti benar. Ajaran tauhidnya pasti benar. Tapi orang-orang Yahudi hari ini, mereka meyakini bahwa Uzair itu adalah anak Allah, sebagaimana Isa diakui sebagai anak Tuhan oleh kelompok Kristiani, orang Kristen. Dan kita lihat Nabi Allah Yakub alaihissalam, kalau memang keturunannya adalah keturunan yang bertauhid, pasti ajarannya tidak sekejam seperti apa yang kita lihat hari ini. Bagaimana pembantaian mereka orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam Palestina yang begitu mengenaskan. Perangnya sudah perang kebiadaban tanpa akhlak. Ini na'udzubillah min zalik. Jadi itu bukan Bani Israel keturunan Nabi Yakub, tapi Zionis Yahudi yang lahir di abad pertengahan saat Nabi Allah Sulaiman hancur kekuasaannya, dan itu adalah keturunan-keturunan yang memang tidak sesuai dengan ajaran dari Nabi Yakub atau yang kita kenal dengan Bani Israel yang sesungguhnya. Tapi kita jangan kecil hati Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Baru saja gencatan senjata nih antara Israel dengan Palestina. Tapi kejahatan Yahudi itu tidak akan pernah berakhir. Dan konflik ini akan terus tetap berkelanjutan, saya yakin. Karena memang ada satu bangsa yang tanpa negara. Bangsa tanpa negara itu adalah Israel, dan mereka adalah penjajah. Mereka adalah kelompok yang memang betul-betul punya kekejaman yang luar biasa. Karena mereka itu sudah menyiapkan pasukan-pasukan. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis bahwa nanti akan datang Al-Masih. Al-Masih itu ada 2 kategori Bapak Ibu. Ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada Al-Masih Nabi Isa alaihissalam. Al-Masih Ad-Dajjal, dia adalah merupakan Musa ada yang tahu Pak? Musa As-Samiri. Jadi kalau dikatakan Dajjal itu siapa? Dajjal adalah Musa As-Samiri yang hidup di zaman Nabi Musa, yang dibesarkan oleh malaikat Jibril. Sementara Nabi Musa dibesarkan oleh biangnya kafir namanya Fir'aun. Itu Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun, dan Musa As-Samiri adalah orang Yahudi yang dibesarkan oleh malaikat Jibril. Dan pada saat Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Musa As-Samiri, yang dilakukan oleh Musa As-Samiri adalah membuat keturunan dari Bani Israel itu menjadi kafir, dengan perintahnya untuk menyembah anak sapi, menyembah anak sapi. Pada saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, dan kemudian Nabi Harun saat itu tidak berdaya, karena memang Musa As-Samiri punya kesaktian yang luar biasa, dan Allah larang Nabi Musa untuk memburu Musa As-Samiri. Tapi Musa As-Samiri kemudian melarikan diri hingga saat ini tidak ketahuan di mana adanya, dan dia akan muncul sebagai Al-Masih. Al-Masih itu maksudnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dia adalah sang pendusta besar, dan dia sudah mempersiapkan pasukannya, dan pasukannya itu ada di Masjidil Aqsa. Mereka siapkan 70.000 pasukan yang terlatih dan profesor rata-rata.
Dan ini akan menyambut kedatangan Al-Masih versi mereka. Dan Al-Masih itu maksudnya adalah Musa As-Samiri, dan dia adalah Dajjal. Sementara kalau Nabi Isa alaihissalam dikatakan Al-Masih, Al-Masih sang Mesias, sang juru selamat. Al-Masih artinya yang menyentuh kepala manusia, karena memang mereka umat daripada Nabi Isa alaihissalam semuanya berobatnya sama Nabi Isa, dan mereka setiap hari disembuhkan penyakitnya oleh Nabi Isa dengan menyentuh kepalanya. Satu hari itu sampai 60.000, dan itu semuanya sembuh dengan sababiyah Al-Masih diusapkan oleh Nabi Isa, dan ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Al-Masih ada dua, ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada Al-Masih Isa alaihissalam. Dan nanti kedua tokoh ini akan berjumpa. Nabi Isa nanti turun di sebuah negeri yang namanya Syam, fi manaratin bayda, di sebuah menara yang berwarna putih menjelang subuh. Dan pada saat itu Nabi Allah Isa alaihissalam akan bertemu dengan Imam Mahdi, dan pada saat itu dorong-dorongan antara Imam Mahdi dan Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kamu yang harus jadi imam. Kata Imam Mahdi, tidak, kamu yang harus jadi imam. Akhirnya nanti yang menjadi imam adalah umat Nabi Muhammad, yakni Imam Mahdi, dan Nabi Isa kemudian menjadi makmum. Dan terjadi pertempuran nanti di sebuah kampung namanya Kampung Lud. Lud itu di mana? Kampung Lud itu di Israel. Nanti Nabi Isa mendatangi Musa As-Samiri, dan dia perintahkan, ya adu Allah u'budillah, hai hamba Allah, hai musuh Allah, sembahlah Allah. Salat kalau bahasa kitanya. Tapi dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sama dengan perkataan Firaun. Terjadi pertempuran, dan nanti Musa As-Samiri terbunuh, dimenangkan oleh Nabi Isa, dan saat itulah Nabi Isa menikah dan beranak pinak di bumi, serta nanti dimakamkan di makamnya dekat Nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pergi umroh, kita datang ke Raudhah. Raudhah itu tempat pemakaman Nabi. Di situ ada makam Nabi Muhammad, sebelahnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar sebelahnya lagi, sebelahnya itu kosong. Dan itu memang dicanangkan untuk makamnya Nabi Isa alaihissalam, sesuai dengan permintaan nenek daripada Nabi Isa yang bernama Hannah. Hannah itu suaminya namanya Imran. Hannah punya anak namanya Maryam. Hannah bernazar, ya Allah, jika kau berikan aku anak, maka anakku ini akan kupersembahkan untuk pengabdi di Baitul Maqdis. Dan ternyata Siti Maryam lahir perempuan, dan tetap Siti Hannah, ibunya Siti Maryam, menjadikan Siti Maryam sebagai pengabdi di Masjidil Aqsa. Dan pada saat itu terjadi rebutan, ingin mengurus, pengurus Masjidil Aqsa ingin mengurus Siti Maryam, tapi kemudian yang dimenangkan oleh Nabi Allah Zakaria alaihissalam, karena istri Nabi Zakaria itu adalah adiknya Siti Hannah, iparnya Ali Imran atau Imran dalam Al-Quran. Dan kemudian Siti Maryam menjadi tumbuh besar. Dalam doa Siti Hannah, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku menjadi pengabdi di Baitul Maqdis, dan dekatkan dia dengan Nabi akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Maryam nanti melahirkan Nabi Isa, dan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, kemudian nanti turun ke bumi, dan saat beliau wafat nanti dimakamkan di pinggir makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebenaran Al-Quran yang tidak terbantahkan, tinggal kita menunggu waktunya saja. Jadi kalau misalkan hari ini terjadi peperangan antara Israel dan Palestina, itu sudah lagunya Israel. Kalau sudah terdesak pasti genjatan senjata, tapi dia pasti akan mengingkari genjatan senjata itu. Itu kita harus tahu karakter Yahudi, karena di dalam dunia ini makhluk yang paling songong itu cuma satu, namanya Yahudi. Sudah ribuan nabi mereka bunuh, jangankan anak-anak kecil, jangankan orang biasa. Sudah 60.000 Bapak Ibu yang dibunuh oleh Yahudi sebetulnya. Itu para nabi semua. Baru sekelas manusia buat mereka itu enteng. Makanya kita harus tanamkan kedengkian, kebencian kita terhadap Yahudi, dan kita doakan Palestina, saudara-saudara kita yang terbunuh menjadi syuhada. Semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka semua. Al-Fatihah.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Dan saya pernah ditanya Bapak Ibu, Ustadz, di Mekah itu negeri yang diberkahi dan Masjidil Aqsa adalah negeri yang diberkahi. Pertanyaannya, mana letak keberkahan dari Masjidil Aqsa? Kalau hari ini kita tahu Masjidil Aqsa menjadi ladang pembantaian orang-orang Yahudi, sementara dalam Al-Quran sudah dinyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, yang diberikan berkah oleh Allah. Keberkahan buat tanah haram, keberkahan buat Mekah, keberkahan buat Masjidil Aqsa. Tapi di mana letak keberkahan Masjidil Aqsa? Kalau hari ini kita lihat hanyalah pembantaian. Di mana kebenaran Al-Qur'annya dan di mana kebenaran pernyataan Allah bahwa Al-Aqsa adalah negeri masjid yang diberkahi oleh Allah. Ini kalau saya bahas kepanjangan Bapak Ibu. Jadi buat tahun depan aja. Kelamaan. Baik, saya kasih gambaran aja sedikit. Kalau Mekah berkah, jelas. Bukti berkahnya di sono kagak hidup pohon anggur, tapi buah anggur banyak. Jadi ukuran berkah begini. Yang kagak hidup ditanam di situ, tapi buahnya banyak di situ. Itu berkah. Bapak-bapak di rumah punya pohon anggur nggak? Nggak ada kan? Tapi di rumah ada anggur nggak? Nah, nggak ada juga. Nah, ini sama berarti. Kalau yang di rumahnya banyak buah anggur padahal kagak nanam anggur, itu berkah tuh. Mekah kagak hidup pohon cabai, tapi cabai banyak, tomat banyak, itu berkah. Contoh kecilnya begitu. Dan di situ kita melakukan ibadah, kelipatannya luar biasa, 100.000 sampai dengan 100.000 kali lipat. Tapi di Masjidil Aqsa hari ini kita lihat cuma pembantaian. Di mana letak keberkahannya? Satu yang saya bocorkan adalah bahwa keberkahan itu ada pada kematian syuhada. Kematian menjadi syahid, orang syahid itu adalah keberkahan yang mengalahkan keberkahan yang lain. Kan yang paling enak itu hidup mati syahid sebetulnya. Mati syahid itu orang yang meninggalnya pertama nggak usah pakai dipakein kain kafan, dibungkus saja dengan pakaian yang penuh dengan lumuran darah, karena darah itu nanti akan menjadi saksi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke dalam kuburan. Ini mohon maaf, tadi sudah disampaikan tuh kuburan. Sebetulnya kuburan itu Bapak Ibu bukannya di situ tempat pertanyaan malaikat munkar nakir, bukan. Kuburan itu adalah tempat menanam jasad, yang di dalam jasad itu ada namanya tulang ekor. Tulang ekor yang abadi itu akan menjadi pertanda bahwa nanti ketika yaumul ba'as, pada saat hari dibangkitkan, dia akan muncul seperti jamur yang muncul. Coba mengamankan tulang ekor saja kuburan itu. Hakikatnya orang yang meninggal dunia berada di alam kubur, alam barzakh. Ditanya oleh malaikat munkar nakir, itu di alam barzakh, bukan di dalam kuburan. Jadi geblek kalau orang takut sama kuburan. Ada yang takut sama kuburan di sini? Dulu guru orang-orang tua kita kalau kita nunjuk kuburan katanya kagak boleh. Coba bapak-bapak dulu kalau kita nunjuk kuburan diapain? Disuruh apaan? Pakai jari nunjuk ke atas gitu. Terus disuruh kolom. Kagak diketekin kagak. Tapi ada yang ngajarin disuruh ketekin. Tunjuk, kita nunjuk kuburan, diomelin orang tua. Songong lo, kuburan pakai tunjuk. Lu kolom tangan lo, kita kolom. Ketekin. Bagus kolom dulu baru ketekin. Tapi kalau misalkan mana telanjang, mana lagi dalam keadaan panas, kita ketekin dulu baru di kolom. Waduh, kayaknya nyengir-nyengir kita asem itu ya. Ini biar paham, orang yang ada di dalam kuburan itu bukan di situ dia mah tanah, kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Saya terbuat dari tanah, bapak terbuat dari tanah, ibu-ibu terbuat dari tanah kembali ke tanah. Diuruk habis sudah. Ntar juga tulang kita tinggal nyisain itu doang, tulang ekor.
daging kita, perut kita hancur semuanya. Dan dua anggota tubuh yang pertama kali hancur, yang pertama perut, yang kedua kemaluan. Perut itu nanti meledak dia Pak, bengkak-bengkak meledak, keluar cairan. Baru yang kedua kemaluan, karena di sini sentralnya dosa nih. Di perut tempatnya dosa, makan barang haram larinya ke perut. Dari kemaluan juga banyak menimbulkan dosa. Ya saya nggak usah ceritain deh itu. Ya pokoknya begitu dah. Ya. Hancur kita. Makanya orang yang meninggal dunia itu saat dia meninggal itu Bapak Ibu, kalau menurut Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusohah, itu dijelasin orang yang meninggal dunia itu ruhnya dicabut dan ruh itu telanjang. Dan pada saat itu disiapkan oleh malaikat Jibril, bagi yang muslim, bagi yang beriman, itu ruhnya dikasih kain kafan. Kain kafannya dibungkus, buat membungkus rohnya. Itu disebut dengan kain kafan barzakhi namanya. Ruh keluar, saat dia keluar, dia menuju ke satu tempat namanya Illiyin. Pulang itu ruh melihat jasad yang masih terkapar. Di situ kita ngajiin, di situ kita ngelihat jasad kita. Kalau saya meninggal, saya akan lihat jasad saya tuh. Yang ngajiin siapa, yang bacain siapa, yang di situ nangis siapa, yang pora-pora nangis siapa. Yang senang sama saya, mungkin nangisnya beneran. Yang kagak senang sama saya, mungkin nangisnya pora-pora. Itu pasti begitu, pasti begitu. Mungkin kalau misalkan saya punya anak saya nakal. Saat jasad saya terbujur kaku, bisa jadi dia bongkar-bongkar lemari, dia nyari sertifikat. Dicari sertifikat, ternyata sertifikat tanah nggak ada, yang ada sertifikat vaksin. Ambil tuh sertifikat vaksin. Silakan lu ambil dah. Itu saya masih ngeliat, ruh masih ngeliatin. Sampai dimandikan itu ruh teriak, cuman kita kagak denger, apalagi yang mandiin. Itu ruh teriak, kata ruh, ya ghasil rafiquni, hai orang yang memandikan aku, pelan-pelan mandikan jasadku. Itu kata ruh. Cuma yang mandiin kagak dengar. Kalau yang mandiin dengar, saya yakin hari ini juga dia pasti akan menyerahkan SK pengunduran diri jadi amil. Berat itu. Ya ghasil. Terus ketika dibawa ke kuburan, itu teriak lagi ruhnya, kita nggak dengar. Apa kata ruh itu? Hai, cepetan bawa saya ke masjid. Qaddimuni, bawa saya ke masjid. Saya udah nggak nahan, pengen lihat ono raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman surga. Pengen buru-buru dibawa ke masjid. Tuh kalau orang yang beriman. Dan kalau sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, kuburan itu hanya menjadi tempat jasad. Jasad itu jasad jasmani namanya, karena dia terbuat dari tanah, maka dikembalikan ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Adapun dia, ruhnya akan dibuatkan oleh Allah jasad yang baru yang disebut dengan jasad barzakhi namanya, dan alamnya namanya alam barzakh. Disitulah tempat pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi bukan di dalam kuburan itu Bapak Ibu. Kalau ziarah kubur, ya kita datang ke simbol manusia yang dipendam di dalamnya. Kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, silahkan. Tapi jangan minta sama kuburan, karena dia kagak tahu apa-apa. Kadang-kadang ada yang ziarah ke bapaknya, baca doa kagak, cuman bawa air doang seember. Sampai di depan kuburan bapaknya, nih Pak biar adem, brok. Siapa yang ngajarin itu? Ya, enggak begitu. Orang yang sudah meninggal adanya di alam barzakh, hidupnya, kehidupannya sama kehidupan kita. Bahkan saya baca dalam karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu beliau menuliskan, kalau memang orang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah,
pada saat dia masuk ke alam kuburnya, maka dia akan didatangi oleh sanak famili handai tolannya yang sama-sama meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan sudah menempati raudhah min riyadil jannah, dan mereka itu menyambutnya seperti menyambut orang yang baru saja pulang dari perjalanan yang jauh dan menanyakan bagaimana kabar kepergiannya. Jadi orang yang ada di alam kubur itu bisa nanyain, lalu baru masuk. Iya, saya baru masuk. Anak baru dong lo. Iya, saya anak baru. Bagaimana kabarnya di dunia? Bagaimana kabarnya desa kita? Dia cerita nanti. Wah, kemarin di dunia lagi hari Minggu ada maulid gede dari Tambun. Terus yang ceramah Ki Badrun sama Ustaz Abid. Tapi Ustaz Abid mah ceramahnya enggak tapi enak karena suaranya kagak enak dia mah. Kalau Badrun enakan dia. Dia cerita ntar di sono. Ntar kata bapaknya itu, lu bisa buat kalau ngomong, lah emang begitu adanya. Entar dah kalau Ki Badrun mati. Udah mati kita tanya dah, emang begitu ada. Itu seperti itu. Ada kitabnya itu Pak. Ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti itu. Itu Masya Allah, saya baca itu ya kita kayak baca novel. Oh ternyata kehidupan orang setelah kematian itu begitu. Dan ketemu nanti dengan orang-orang yang pernah kita bertemu di dunia, yang akrab ketemu. Ibu-ibu yang suka ngaji dan yang teman-teman ibu-ibu udah mati duluan bakalan ketemu Bu, bakalan ketemu. Ntar kongkoh di sono ngomongin pengajian. Pas mati ngobrol dia tuh lah. Lu anu ya majelis taklim al apa namanya itu? Al apa? Al Falah. Lu ngaji di Al Falah ya iya. Lu seragam lu mana seragam lu? Seragam gua udah kagak ada, udah buang. Jadi dia pada ngobrol tuh. Itu bagaimana guru kita sehat-sehat, alhamdulillah. Itu ngobrol begitu Bapak Ibu. Ngobrol. Ini percaya apa kagak saya ngomong nih? Percaya apa kagak nih? Lah kalau kagak percaya saya persilakan berangkat duluan, nanti laporan sama saya. Kalau perlu WA sama saya. Iya Ustaz bener itu. Iya. Ini kehidupan di alam barzah. Nah, berarti kalau misalkan kita peringatan Maulid seperti ini, kita bisa dong ketemu Nabi. Bapak Ibu, kalau Nabi istimewa. Kita bersolawat aja itu ada malaikat yang nyampein ke Nabi. Muhammad, ada solawat dari si fulan sampai kepadamu. Disampaikan. Kita solawat tadi Bapak Ibu sudah diajak bersolawat oleh Ki Badrun, itu udah sampai ke Nabi, gak pakai lama-lama. Dan satu-satunya amalan tanpa guru yang sampai kepada Nabi itu cuman solawat. Kalau yang lain amalan gak mustajab kalau gak ada gurunya, tapi solawat pasti sampai kepada Nabi walaupun riya. Walaupun riya baca solawat kepada Nabi itu sampai cuman diterima apa kagaknya karena ria ya kagak tentunya, tapi pasti sampai. Satu-satu amalan yang pasti sampai ke Nabi adalah sholawat walaupun ria. Dah mudah-mudahan kehadiran kita di sini, apa yang kita lakukan di sini dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan sholawat yang kita baca tadi mudah-mudahan telah sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau mendoakan kita semoga kita mendapatkan syafaatil uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Abang Pian dan Pok Tarsi. Cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak divaksin. Kuntilanak PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.